Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Jadikan ini peringatan akan aku. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu. Jemaat, marilah kita meneduhkan hati sejenak, mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh untuk beribadah kepada Allah dengan sesama. Marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian kita, Kidung Jemaat nomor 60, kita nyanyikan bait yang pertama. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah pencipta langit bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah melalui karya Yesus Kristus, Anak yang tunggal, serta di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dengarkanlah firman Tuhan yang membimbing kita dari Mazmur 119 ayat yang ke-105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikianlah sabda Tuhan. Amin. Jemaat memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 3, bait pertama dan bait kedua. Firman Tuhan dalam Yesaya pasal 59 ayat yang kedua berkata, "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu." Maka marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, yang diawali dengan pengakuan secara pribadi.
Kini selaku jemaat kita mengaku dosa melalui nyanyian kita dari Kidung Jemaat nomor 29. Kita nyanyikan bait pertama hingga bait yang kedua. Oleh karena saudara telah mengaku dosa dengan sesungguh-sungguh, maka dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Berdasarkan firman Tuhan itu, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39. Kita nyanyikan bait yang pertama sebagai nyanyian syukur. Dengarkanlah petunjuk hidup baru seperti yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 48 ayat yang ke-18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tak pernah berhenti. Amin. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan dengan menyanyi dari kidung pujian kita, Kidung Jemaat nomor 58. Kita nyanyikan bait pertama dan bait yang kedua.
Jemaat Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon penyertaan Roh Kudus. Bapa di sorga, berilah kami kekuatan agar kami memiliki hikmat untuk mengerti dan memahami kehendak-Mu di dalam kehidupan ini. Berikanlah kami hati yang tulus, hati yang kudus, untuk menerima segala kebenaran. Berfirmanlah kepada kami mendengarkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan dan perenungan firman Tuhan untuk kita hari ini didasarkan pada Mazmur 19. Mazmur 19, jemaat diundang untuk berdiri. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku. Maka aku menjadi tak bercelah dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya, serta menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dengan hikmat Allah, pahami dan hidup dalam firman-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengatasi kejenuhan oleh karena rutinitas hidup melalui pekerjaan-pekerjaan, maka hidup ini perlu di-refresh, perlu refreshing, menyegarkan kembali seluruh
kemampuan, dan keberdayaan. Tentu ada banyak cara untuk mengembalikan atau menyegarkan semua keletihan, kelesuhan yang terakumulasi dalam kejenuhan hidup. Misalnya, orang memilih untuk mencari objek wisata. Ada yang pergi ke puncak gunung, ada juga yang pergi ke tepi pantai, dan sebagainya. Yang pasti adalah mencoba mencari tempat yang sunyi dan sepi, tempat yang indah, tempat yang sejuk, dan sebagainya. Semuanya dengan harapan bahwa tempat-tempat tersebut masih alami. Mengapa demikian? Karena kejenuhan hidup perlu disegarkan kembali. Karena hidup yang telah mulai terasa jenuh itu perlu berbaur kembali dengan alamnya, menikmati, menyaksikan alamnya. Itu sebabnya banyak orang yang lebih memilih objek wisata yang alami dan bukan yang dibuat-buat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu mata tidak sekedar memandang, mata tidak sekedar melihat apa yang ada di hadapan atau apa yang ada di sekelilingnya. Hati dan pikiran tentu juga mengambil bagian untuk mengolah, untuk memberi nilai akan lingkungan, akan tempat di mana kita berada. Biasanya orang bersusah payah untuk naik ke puncak gunung sepanjang malam hanya untuk menyaksikan bagaimana matahari terbit pada pagi hari dari puncak gunung. Atau orang duduk di tepi pantai hanya untuk melihat dan menyaksikan bagaimana gelombang laut bisa beraturan, saling bertuntutan untuk mencapai tepi pantai. Semuanya terasa indah dan semuanya terasa begitu ajaib. Lalu saudara-saudara, apa yang ada dalam pikiran, dalam benak kita atas fenomena-fenomena seperti itu? Yang jelas seperti yang telah kita ungkapkan tadi adalah kekaguman dalam menikmati fenomena-fenomena tersebut. Lalu apa yang ada di balik rasa kagum yang sedang kita alami? Sebagai orang yang beriman, tentu kita akan berpikir bagaimana itu bisa terjadi dan bagaimana pula si pemilik atau si pencipta melakukan semuanya itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada konsekuensi teologis dari apa yang telah kita saksikan, dari apa yang telah kita lihat, yang menimbulkan kesan kekaguman pada alam semesta.
yaitu kehebatan dan kebaikan Sang Pencipta. Apa hanya sampai di situ? Apakah hanya mau memperlihatkan sifat dan sikap si Pencipta atas alam yang diberikannya kepada manusia? Tentu tidak. Ada maksud tertentu di balik segala peristiwa di dalam fenomena yang dialami, yaitu keindahan yang memperlihatkan kebaikan Sang Pencipta bagi manusia. Kesaksian oleh alam bahwa Allah adalah Pencipta yang baik. Atau menurut bahasa Alkitab, objek wisata atau fenomena-fenomena mau memperlihatkan kebaikan Tuhan, kebaikan Allah atas manusia yang hidup di alamnya. Lalu saudara-saudara, apa hubungannya dengan peristiwa pada hari ini? Ketika kita merayakan Hari Perjamuan Kudus dan sekaligus memperingati Hari Perkabaran Injil Indonesia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selama ini kita berbesar hati dan berbangga diri. Kita mengklaim bahwa umat manusialah yang telah menyampaikan kabar baik bagi dunia, bagi alam. Kenyataan tidaklah demikian. Sebab alamlah yang lebih dahulu bersaksi kepada manusia, memperlihatkan kebaikan Sang Pencipta. Matahari yang terbit di pagi hari, lalu ombak yang berdeburan di tepi pantai, yang bergulung secara teratur, semuanya mau menyaksikan bahwa mereka adalah ciptaan Tuhan dan mereka diciptakan untuk kebaikan dunia dan umat manusia. Jadi kesimpulan kita, kabar baik atau istilah perkabaran Injil sebenarnya pernah disampaikan oleh alam kehidupan manusia. Mungkin persoalannya adalah bahwa manusia yang telah melupakan semuanya itu. Atau dengan kata lain, bahwa manusia telah lupa untuk bersaksi tentang kebaikan Sang Pencipta. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada hari ini Mazmur 19 memperlihatkan kenyataan seperti itu. Pembacaan ini dibagi dari dua bagian. Ayat pertama hingga ayat 7 itu berbicara tentang alam yang bersaksi tentang kebaikan Allah Sang Pencipta. Dan bagian yang kedua, ayat 8 hingga ayat yang ke-15, mengingatkan manusia untuk kembali kepada Taurat Tuhan, kepada firman Tuhan sebagai dasar untuk memuliakan Tuhan, untuk menyampaikan kabar baik bahwa Tuhan itu baik. Persoalan kita adalah bagaimana mungkin kita mau menyampaikan kabar baik kalau kita tidak pernah menyaksikan kebaikan Tuhan itu sendiri melalui Taurat, melalui firman-Nya. Hari ini, pada peristiwa peringatan atau perayaan kembali Hari Perjamuan Kudus sedunia dan Hari Perkabaran Injil Indonesia, kita disadarkan kembali
bahwa kita seharusnya lebih mengakrabkan, mendekatkan diri dengan Taurat Tuhan, dengan firman Tuhan. Untuk apa? Untuk bersaksi, untuk menyampaikan kabar baik. Tanpa semuanya itu, maka kabar baik yang kita sampaikan tidak memiliki arti. Sebab bagaimana mungkin kita bisa bersaksi kalau kita tidak pernah menyaksikan kemurahan Allah itu. Jadi mulailah kembali untuk lebih mendekatkan diri, mengakrabkan hidup ini dengan membaca, belajar, dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Jemaat menyambut firman Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 53, baitnya yang pertama. Jemaat, mari kita berdiri bersama dengan gereja dari segala zaman dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman yang rasuli dan am dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, sebelum kita melaksanakan perjamuan kudus, maka baiklah kita mendengarkan penetapan tentang perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus yang dilainkan dalam gereja adalah berdasarkan perintah Tuhan Yesus seperti disaksikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 hingga ayat 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Arti perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah peringatan akan Kristus. 1 Korintus pasal 11 ayat 24. Roti mengingatkan akan kehidupannya, cawan mengingatkan akan kematiannya, dan pelayanan ini sendiri mengingatkan akan kebangkitannya dan kehadirannya yang sungguh-sungguh dalam persekutuan kita. Perjamuan kudus adalah proklamasi akan kematian Kristus. 1 Korintus 11 ayat 26. Dalam pelaksanaan perjamuan kudus, kita dapat memahami bahwa Tuhan Yesus telah diutus Bapa ke dalam dunia, mengenakan darah dan daging seperti kita, dari awal inkarnasinya menjadi manusia hingga akhir hidupnya di dunia. Ia telah menanggung murka Allah. Bahkan Ia membiarkan tubuhnya yang mulia dipaku pada kayu salib, supaya surat utang dosa kita dipakukan kepadanya. Perjamuan kudus melambangkan kesatuan kita dengan Kristus dan juga kesatuan dengan sesama. 1 Korintus pasal 10 ayat 10 hingga ayat 17. Perjamuan kudus memperlihatkan kepada kita bahwa iman dan percaya kita diarahkan kepada Kristus sebagai korban yang sempurna sekali untuk selama-lamanya, yang menjadi dasar dan asas keselamatan kita. Karena bagi jiwa kita yang lapar dan haus, Dia telah menjadi makanan dan minuman yang benar-benar mengaruniakan kehidupan yang kekal. Juga memperlihatkan bahwa oleh Roh yang sama, kita dihubungkan satu sama lain bagaikan anggota satu tubuh dalam kasih persaudaraan yang sejati. Perjamuan kudus adalah tanda atau meterai yang menunjukkan betapa kokoh perjanjian damai antara Allah dengan kita. 1 Korintus pasal 11 ayat 25. Tuhan Yesus sendiri yang memperkokoh janji Allah untuk mendamaikan dan menyelamatkan kita yang ditandai dengan darah Kristus. Perjamuan kudus sebagai jaminan kedatangan Kristus yang kedua kali. 1 Korintus pasal 11 ayat 26 dan Matius 26 ayat 29. Perjamuan kudus mengarahkan kita kepada perjamuan agung bersama Kristus di rumah Bapa yang kekal, di mana kita makan dan minum bersama Kristus dalam kerajaannya. Wahyu 19 ayat 9. Maka kita diminta untuk memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang melalui perjamuan kudus. Saudara-saudara, lihatlah meja perjamuan Tuhan telah siap bagi kita semua. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptis dan mengaku percaya. Berbahagialah setiap anak-anak Allah, Bapa yang telah diundang ke meja perjamuan kudus ini. Saudara-saudara jemaat, supaya kita dipelihara oleh roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, janganlah hati kita melekat pada roti dan air anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dengan iman kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus, Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai persekutuan kita. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus. Ambillah.
Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk ampunan segala dosa kita. Makanlah dengan ucapan syukur. Anggur yang dicurahkan ini adalah tanda persekutuan dengan darah Yesus Kristus, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kita. Ambillah. Ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk ampunan segala dosa kita. Minumlah dengan ucapan syukur. Jemaat diundang untuk berdiri. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat memuji Tuhan dari Kidung Keesahan 410, bait 1 dan bait 2, pujilah sumber hidupmu.
Jemaat Tuhan, marilah kita menaikkan doa syafaat dan mengakhiri dengan doa Bapa kami. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami mensyukuri kebaikan-Mu yang telah memperkenankan kami untuk hadir dalam perjamuan kudus-Mu, menikmati kasih-Mu bagi kehidupan kami, kehidupan yang penuh dengan dosa ini. Biarlah melalui perjamuan kudus ini, kami disegarkan, kami dipulihkan, kami diperbaharui untuk kembali menjalani kehidupan kami, untuk meraih harapan-harapan di masa mendatang. Kami bersyukur juga karena pada hari ini kami boleh memperingati hari perjamuan, hari perkabaran Injil Indonesia. Kiranya semuanya ini mengingatkan kami kembali akan visi dan misi kami di dalam perkabaran Injil ini. Kembali kami disegarkan, kembali kami dikuatkan untuk melanjuti tindakan perkabaran Injil di dalam dan di sepanjang kehidupan kami. Bapa di sorga, kiranya apa yang kami lakukan bersama pada hari ini, dimanapun, pada masing-masing persekutuan atau gereja kami, Tuhan memberkati kami. Bapa di sorga, kuatkan kami senantiasa untuk kembali menjalani kehidupan ini. Teristimewa, bagaimana kami harus menempatkan diri, hati dan pikiran kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tetaplah kami bijaksana, tetaplah pula kami murah hati di tengah-tengah pergumulan kami. Kami berdoa bagi jemaat kami di tempat ini, kami pun senantiasa dikuatkan dalam pengharapan di dalam nama-Mu. Sepanjang kehidupan kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati kami. Inilah syafaat kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, Allah Bapa telah menganugerahkan hidup yang sempurna kepada kita. Kita telah ditebusnya dan Ia mengangkat kita sebagai anak-Nya. Dan karena itu hidup kita berlangsung di dalam kasih karunia dan berkat-Nya yang tidak berkesudahan. Sementara persembahan dijalankan di antara kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393.
Jemaat diundang berdiri untuk mendoakan persembahan. Kita berdoa. Kami bersyukur karena kami telah diberkati Allah dengan segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Dan karena anugerah-Mu semata, maka kami dapat memberikan persembahan kami saat ini. Kiranya persembahan ini diberkati Tuhan dan dapat dipergunakan dalam karya keselamatan melalui gereja-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah dan lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan kepadamu sekalian. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 427 pada baitnya yang pertama. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.